Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan rasa hormat dan penuh harap, mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi. Rakyat Indonesia menunggu dengan penuh perhatian, dan kami titipkan semua ini kepada Mahkamah Konstitusi yang berani, independen, untuk menegakkan keadilan dengan penuh pertimbangan. Kami menggugat, dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah menyalahgunakan kekuasaan. Dalam sejarah pemilu kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat melakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Selamat malam pemirsa, Dua Sisi kembali hadir malam hari ini. Mungkin agak sedikit bergeser waktunya, 30 menit terlambat, karena tadi kita sama-sama menyaksikan program Breaking News yang menyiarkan langsung bagaimana jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres 2024. Nah, malam hari ini masih berkaitan dengan yang terjadi di MK. Seperti yang sudah kita saksikan bersama, hari ini MK melanjutkan rangkaian sidang untuk tahapan berikutnya, yaitu mendengarkan keterangan dari pihak termohon, yaitu KPU dan juga pihak terkait, Paslon 02 serta Bawaslu. Seperti yang kita ketahui kemarin, gelaran sidang sengketa Pilpres ini sudah berjalan dengan mendengarkan dari pihak pemohon, yaitu Paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 3. Di mana di antara petitumnya atau tuntutannya yang menjadi menarik perhatian publik adalah meminta untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2, dan tidak hanya itu, meminta agar melakukan penyelenggaraan pemilihan ulang untuk Pilpres 2024. Mungkinkah hal itu terjadi? Kami akan bahas di Dua Sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia.
Peristiwa yang terjadi di MK dalam 2 hari ini sudah pasti menarik perhatian publik. Bagaimana proses sengketa hasil pemilihan umum sudah mulai disidangkan, sudah berlangsung, masing-masing sudah didengarkan keterangannya baik itu dari pihak pemohon dan juga termohon. Malam hari ini kami akan membahas lebih lengkap dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Saya akan perkenalkan dari ujung sebelah sana, Bung Zainuddin Paru, Wakil Ketua Tim Hukum dari pasangan nomor 01, pasangan nomor urut 01. Selamat malam, Mbak. Dan juga Mas Habibur Rahman dari Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Waalaikumsalam. Dan ada Mas Sira Prayuna dari Tim Hukum pasangan 03. Selamat malam Mas Sira. Waalaikumsalam. Mas Kodari. Siap. Pengamat politik kita. Selamat malam. Malam. Oke. Berbicara mengenai hal yang substantif, mungkin sama-sama sudah menyaksikan ya di persidangan dalam 2 hari ini. Tapi saya tetap ingin menggali lebih dalam ke pasangan tim hukum 01 terlebih dahulu, Bung Zainuddin Paru. Sebenarnya apa yang menjadi dasar gugatan? Kalau kita dengarkan faktanya, petita yang dihadirkan juga sangat lengkap ya kemarin itu. Tapi banyak diasumsikan ini hanya sekedar narasi saja ketimbang fakta. Ya, memang sudah pasti dari awal kita akan akan tahu bahwa akan ada pandangan ini pasti narasi, karena sesungguhnya memang pemilu kali ini boleh dikatakan sesuatu yang di luar dari kebiasaan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Maka orang selalu mengatakan dalam setiap perbincangan, dialog termasuk di TV One ini pemilu yang paling brutal, pemilu yang memang kita tidak bisa membayangkan kalau kemudian rakyat itu dipelihara kebodohan dan kemiskinannya untuk kemudian menjadikan seseorang menang. Kenapa kita kemudian memberikan permohonan kita, positanya, duduk perkara sampai kemudian petitum yang kami sampaikan kemarin, itu landasnya pada 3 hal. Berangkat dari, kalau kita boleh katakan, itu adalah persimpangan jalan bangsa hari ini. Jadi Indonesia hari ini boleh dikatakan sebagai the land of contradiction. Jadi negeri yang penuh dengan kontradiktif. Pagi ngomong beda, sore beda. Apa misalnya hari ini untuk beda, itu? besok berubah. Dan Misalnya itu apa dimulai untuk bukan oleh orang sembarangan. Dari orang nomor satunya, dari presidennya. Oke. Kenapa pemilu kali ini begitu luar biasanya masalah, kemudian penyimpangan, pelanggaran, itu berangkat dari 3 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah niat presiden untuk menambah periode kekuasaan. Yang konstitusi kita mengatur 2 periode, inginnya menjadi 3 periode. Ternyata gagal. Kemudian begitu gagal dikira sudah selesai. Ada lagi keinginan berikutnya, memperpanjang masa jabatan dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Dengan alasan bahwa 2 tahun itu adalah bonus karena ada masa COVID, pandemi, sehingga program pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik selama 2 tahun dan karenanya harus ditambah. Alhamdulillah gagal juga. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ada upaya yang terus berlanjut dan ini yang kita menduga bahwa ini bukan sembarangan niat, tapi ada upaya yang memang menginginkan ada banyak pihak, bukan hanya presiden, tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan langgengnya kekuasaan ini, tapi dengan insentif yang mereka dapatkan. Apakah insentif kuasa, insentif material, insentif kapital yang di sana ingin dilanggengkan. Sehingga yang terjadi pada tahap ketiga adalah mempersiapkan presiden berikutnya oleh presiden saat ini. Jadi Anda menyimpulkan dari 3 poin itu, berangkat dari 3 poin inilah ada dugaan-dugaan yang tadi berangkat dari 3 poin itulah maka muncullah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Oke, itu dari versi tim kuasa hukum 01. Kalau saya ke Mas Sira, apa yang menjadi landasan? Kalau tadi ada 3 poin yang dikaitkan dengan kondisi sekarang, kalau dari 03 seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi, mari kita memulai dengan berangkat dari pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa prinsip paling fundamental di dalam pemilu kita adalah bagaimana pemilu itu dilaksanakan secara jurdil dan demokratik. Nah, berangkat dari itu maka
kalau ada pro dan kontra di dalam melihat permohonan ini sesuatu yang biasa. Dulu Mas Habib ini ada di pihak pemohon, sekarang sebagai pihak terkait, itu biasa. Nah, berangkat dari pasal 22E itu, kalau kita lihat pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, di mana MK diberi kewenangan untuk penyelesaian persisian hasil pemilu, tetapi tidak harus dimaknai sebatas untuk menjadi lembaga penegakan hukum kalkulatif, hitung hanya soal selisih hasil suara. Tidak hanya soal hasil suara tidak saja ada soal hasil suara, itu yang pertama. Jadi lalu juga. Yang kedua, kalau kita melihat sebuah perjalanan demokrasi kita di mana pemilu sebagai sebuah sarana untuk melahirkan sirkulasi kepemimpinan nasional, maka kita harusnya mendapatkan sebuah proses pemilu yang benar, baik secara normatif maupun prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Nah, untuk itu kami kenapa mulai dari petitum kemarin. Petitum kami adalah sudah disampaikan tadi bahwa meminta untuk diskualifikasi, lalu yang kedua pemungutan suara ulang. Kita melihat bahwa pemilu kali ini, saya meminjam lagi menguatkan pandangan 01 tadi, pemilu yang paling brutal di Republik Indonesia sejak pemilu tahun 55. Kenapa kita katakan brutal? Pertama dari proses proses lahirnya penyelenggara pemilu itu sangat bernuansa yang namanya nepotisme. Anda bisa bayangkan bahwa tim seleksi itu adalah merupakan orang yang diberikan merupakan bagian dari kekuasaan negara. Itu yang pertama. Sehingga tidak aneh, tidak mengherankan ketika penyelenggara pemilu hari ini tidak dapat melaksanakan fungsinya secara baik. Memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Apa itu? Independen, non-partisan, imparsialitas, berimbang, efektif, efisien. Makanya tidak heran ketika DKPP itu udah berapa kali mengeluarkan putusan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu kita. Yang kedua, kalau kita bicara proses, maka kita mulai dari yaitu penetapan pasangan calon berdasarkan peraturan KPU nomor 19, di mana di situ kita lihat secara nyata yang merupakan basis atau dasar penetapan seseorang menjadi calon presiden dan wakil presiden yang tidak dirubah berdasarkan putusan MK nomor 90. Mestinya, nah ini semestinya, kalau memang ada putusan itu tidak serta-merta dimaknai dapat dilaksanakan. Kalau kita belajar dari pemilu 2000. Tidak saat itu juga. Tidak saat itu. Pemilu 2019 juga berjalan, ada sebuah putusan. Tapi proses itu harus dilalui dengan merubah peraturan yang sudah ada. Kalau nggak salah itu soal pemilihan serentak ya, yang dimundur. Salah satunya itu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan. Kita jeda dulu Mas Sirait. Kita juga akan meminta tanggapan dari Mas Habibur Rahman dan juga Bung Kodari. Tapi kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali saat lagi. Ini saya kasih waktu yang agak panjang untuk Mas Habib memberikan respon dari 01 dan 03. Katanya ini hasil prosesnya nggak benar. Potensi PSU. Sudah saya tangkap maksud Anda. Gantian ya. Ya, saya langsung bicara aja ya. Nggak perlu deliver lagi. Jadi gini, justru saya berpendapat yang sebaliknya. Ini adalah respon pihak kalah yang paling brutal selama pemilihan umum Indonesia. Ya. Melontarkan tuduhan-tuduhan asumtif tanpa bukti, ya, dan tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Ya, bahkan ketika ada pimpinan partai politik menunjukkan sikap kenegarawanan dari kalangan mereka sendiri, dicaci ramai-ramai seperti Pak Surya Paloh. Saya mau komentari soal tuduhan-tuduhan tersebut dalam konteks formil, prosedural, dan dalam konteks substansi. Dalam konteks substansi, saya pikir nggak ada lah tuduhan-tuduhan tersebut, ya. Pemilu paling brutal nggak tuh ya? Pemanfaatan bansos dan lain sebagainya. Menurut saya itu omong kosong semua, karena namanya bansos memang hak rakyat yang diberikan jauh sebelum pemilu,
dan tetap harus diberikan, ada apapun masanya, di masa pemilu pun tetap harus diberikan. Itu adalah hak rakyat yang disepakati ya oleh semua partai politik yang ada di parlemen, di mana partai-partai politik itu adalah sebagian pendukung paslon 1 dan paslon 2. Bahkan ya 2023 ya pihak yang ngotot agar bansos ini tetap ada di tahun pemilu adalah bukan dari paslon 2. Nanti bisa dicek partai politik mana yang ngotot diadakan bansos. Disebut ya. aja, Bang. Jangan, Nanti aja, jangan apa-apa. Parpolnya. Ya, Ada nanti, ingat Mas Kodari ingat nggak? Ya. Siapa parpol? Enggak. Yang kedua, ya kan ya. Disebut Bang Habib, Nanti kenapa dulu. nggak disebut? Ini dalam konteks substansi. Kemudian soal pencalonan Mas Gibran. Ini substansi juga. Saya jawab substansinya dulu. Kita tahu ada putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi. Lalu ada putusan MK-MK, ya kan? Putusan MK-MK sama sekali tidak masuk ke substansi perkara 90. Itu ditegaskan. Hanya menghukum saudara Anwar Usman diberhentikan karena tidak mundur. Oke? Dan dinyatakan putusan 90 itu tetap sah. Lalu respon terhadap putusan MK-MK ini pihak yang tidak puas, ya. Bahwasanya seharusnya putusan yang 90 itu dibatalkan. Pihak yang tidak puas bersepakat mengajukan perkara baru ke Mahkamah Konstitusi. Jadi menguji materi kembali pasal 169 huruf Q yang sudah dirubah oleh putusan nomor 90. Ya kan? Jadi pasal 169 huruf Q kan tadinya tidak mungkin Gibran maju. Syarat umur. Dirubah ya, oleh Mahkamah Konstitusi perkara 90. Lalu ada putusan MK nggak merubah pasal 169 itu. Disepakatilah caranya gimana. Waktu itu semua sepakat bicara. Caranya dengan ajukan uji materi baru. Terhadap apa? Terhadap pasal hasil uji materi. Ini kan hal baru juga. Oke, dilakukan. Apa putusannya? Ditolak. Ya. Jadi pihak-pihak yang sekarang berafiliasi ke paslon 1 dan 3 itulah yang mendukung uji materi, pengajuan uji materi 141. Saya ingat banget. Dan ketika itu kemudian Mahkamah Konstitusi justru menegaskan bahwa putusan 90 itu satu, konstitusional. Yang kedua, tidak mengandung intervensi dari luar. Itu di putusan 141. Ketiga, tidak menimbulkan ketidakpastian dalam negara hukum. Oke? Nah, lalu terakhir yang dipersoalkan ya adalah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menghukum ketua KPU. Ya. Terkait proses pencapresan Gibran, katanya begitu. Tapi kalau Anda baca, bahkan itu juga dikutip dalam permohonan paslon 1. Dalam putusan di KPP itu disebut bahwa putusan MK 90 nomor 90 itu berlaku untuk tahun 2024 dan KPU sebagai penyelenggara pemilu terikat untuk melaksanakan putusan nomor 90 itu. Jadi tidak seperti yang disampaikan putusan di KPP ya? itu Hasyim Asyari dihukum itu karena dua hal. Ya kan, pertama yang saya tangkap adalah ketidaksigapannya menindaklanjuti perkara 90. Jadi karena justru terlalu lamban. Yang kedua, karena ada proses pendaftaran paslon 1 dan 3 di hari pertama pembukaan pendaftaran, lalu paslon 2 di hari tanggal 25. Tapi berkas nota penerimaannya di tanggal 27. 3 paslon di 2 tanggal berbeda. Di tanggal berkas penerimaannya di tanggal 27. Which is ini nggak ada kaitannya dengan paslon 2, nggak menguntungkan sama sekali paslon 2 dan sama sekali tidak mendelegitimasi ya kan ya pencawapresannya Mas Gibran. Itu urusan lain. Hasyim Asyari dijatuhi putusan hukuman oleh DKPP nggak ada kaitannya dengan legitimasi pencalonan Gibran. Nah, lalu ini dalam konteks prosedur, ya, dalam konteks substansi begitu. Prosedur, orang bilang Mahkamah Konstitusi harus membuat terobosan hukum, benar nggak? Orang bilang Mahkamah Konstitusi harus progresif. Faktanya, ya, Mbak Anggi, ya, hukum kita bahkan sudah sangat progresif. Hukum kita bahkan sudah sangat membuat terobosan. Apa hukum kita itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tentang pemilihan umum. Makanya ketika abangku tadi, Unan bilang Habib dulu sebagai pemohon lain sikapnya. Memang 2014 saya bertemu beliau sebelum 2017. Undang-undangnya tahun berapa tadi? 2017. Itulah undang-undang yang sangat progresif di mana semua keluhan kita terkait
pelanggaran TSM, terkait pelanggaran administrasi, terkait sengketa proses, terkait perselisihan hasil Sudah pemilihan diatur umum semua di sana ya? diatur secara detail dalam buku keempat. Lalu bagaimana kita melihat undang-undang ini dipraktekkan? Jadi kita itu berhukum, Anggi, lihat undang-undangnya dan lihat prakteknya. Prakteknya adalah PHPU nomor 1 tahun 2019. Dan di sikap Mahkamah Konstitusi pada PHPU nomor 1 tahun 2019 adalah jelas bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya mengadili hasil. Jadi kalau tadi tidak prosesnya. kalau Mas Gibran dipersoalkan, ya ini saya biar nggak nanggung nih, ya kan, dipersoalkan keabsahannya, bisa ajukan yang namanya sengketa proses berdasarkan pasal 269. Kalau melihat banyak pelanggaran bansos dan lain sebagainya, bisa melaporkan yang namanya pelanggaran administrasi. Tempatnya di mana, Anggi? Tempatnya di Bawaslu, tidak di MK. Bukan jadi salah di MK, tempat nih judulnya. salah kamar. Ya. Saya minta tanggapan Bang Paru dulu. Ini salah kamar katanya. Ini respon paling brutal dari pihak yang kalah. Makanya saya memang terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Habib itu ada kelanjutan dari tahap ketiga yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kemudian Presiden saat ini menentukan Presiden berikutnya. Yaitu dengan adanya putusan 90 Mahkamah Konstitusi. Jadi putusan itu adalah awal dari lanjutan dari bencana yang mengakibatkan pemilu kita itu sebagaimana yang kita lihat hari ini. Sebenarnya bukan masalah orang maju ke MK atau tidak, bukan masalah kita mengajukan permohonan dan kemudian mendiskualifikasi pasangan 02, bukan masalah siap kalah atau menang, karena sesungguhnya 3 pasangan calon ini begitu maju itu adalah generasi yang memang disiapkan bangsa ini untuk menjadi pemimpin, dan mereka sudah pasti akan siap untuk menang dan akan siap untuk kalah. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana cara untuk orang menang dan bagaimana cara mengalahkan orang lain. Nah, tadi itu yang jadi masalah. Cara prosesnya untuk dia menjadi menang adalah dengan melanggar konstitusi, melanggar undang-undang. Sehingga bagaimana mungkin kemudian kita tidak masuk ke Mahkamah Konstitusi. Karena yang dilanggar di sana ada undang-undang tentang bansos, ada undang-undang tentang ASN, ada undang-undang tentang TNI Polri, ada undang-undang tentang bagaimana kemudian penyelenggara pemilu agar mereka tidak dalam kooptasi kekuasaan. Bagaimana bansos? Coba bayangin orang menteri yang memang kerjanya untuk menyampaikan bansos kepada rakyat, dia tidak tahu tentang 496 triliun itu dari mana dan untuk siapa. Dia hanya mengatakan saya hanya tahu 70 triliun saja. Berarti ada 476 triliun, 426 triliun yang kemudian di luar tanggung jawabnya. Nah, itu satu. Yang kedua, bansos itu diberikan by name by address. Nama, alamat, masuk kampung, gang-gang, rumah-rumah kumuh, orang miskin. Tapi yang terjadi bagi depan istana. Depan istana yang lewat itu orang pakai mobil, pakai motor. Dan mereka orang yang tidak layak untuk diberikan bansos. Ini untuk apa? Ini drama yang memang mau mengantarkan bahwa ingin menunjukkan inilah bentuk kedermawanan Presiden Republik Indonesia yang sedang mempersiapkan putra mahkota untuk menjadi presiden berikutnya. Sebelum Mas Habib menanggapi, saya ingin kasih kesempatan Bung Kodari untuk melihat ini seperti apa dengan adanya, tetap ini salah kamar katanya ini satu. Yang kedua, tapi ini adalah pemilihan yang paling brutal. Minta tanggapan dulu terhadap pernyataan itu. Pertama tentu kita kembali kepada permohonan dari calon ya, yang kurang lebih sebetulnya itu sama. Pertama membatalkan ketetapan KPU. Dan kalau itu dibatalkan maka kemudian langkah selanjutnya adalah mendiskualifikasi pasangan 02 dan kemudian ada pencoblosan ya, pemilihan ulang yang hanya melibatkan 01, 03. Nah saya kira dari situ aja kita mulai supaya sistematis. Pertama apakah mungkin mau dibatalkan? Kalau mau dibatalkan tentu harus ada alasan-alasan kenapa ini dibatalkan. Dan alasan-alasan itu tentu saja pelanggaran-pelanggaran atau yang dalam bahasa populernya disebut sebagai kecurangan. Pada titik ini menurut saya problem-problem itu sudah mulai muncul ya. Kita mulai saja dari apa yang disampaikan oleh Bang Zainuddin Paru ketika beliau mengatakan Menteri Sosial cuma tahu yang 76 triliun, dia nggak tahu lagi sisanya. Sebetulnya itu sangat mengherankan Bang kalau ada Menteri Sosial yang ikut rapat kabinet setiap minggu selama entah berapa tahun dia nggak tahu kemana anggaran yang lain, itu menurut saya mengherankan.
Kalau saya presiden sih terus terang sudah saya langsung reshuffle tuh ketika dia keluar pernyataan dia dia tidak mengerti. Karena apa? Karena saya yang bukan di pemerintahan, bukan di eksekutif, bukan di legislatif, tetapi sebagai warga negara kita punya akses terhadap nota keuangan negara, kita sebetulnya bisa melihat pos-pos 496, sekian triliun ini apa saja. Dan saya bantu jawab kepada Bang Zainuddin Paru bahwa 185 triliun Bang, itu yang mengucurkan adalah Pertamina dalam bentuk apa? Subsidi BBM yang berjalan setiap hari kepada semua warga negara yang berhak untuk memperolehnya. Mungkin sepeda motor, mobil, segala macam dan seterusnya. 97 triliun itu adalah subsidi listrik. Sekian puluh triliun untuk perlindungan atau asuransi kesehatan oleh BPJS pelaksananya. Dan sekian puluh triliun itu adalah untuk masyarakat dalam bidang pendidikan, Bang. Ini Bung Kodori pengamat politik apa juru bicara istana ini? Ini Bang, soal merek saya apa, bukan saya yang memberikan, ya. Saya diundang di sini, apapun judulnya, saya akan menyampaikan pemikiran berdasarkan pengetahuan dan pendapat saya. Tidak, ini masalahnya yang kita rakyat mesti tahu itu ada distribusinya dan termasuk sumber kan makanya kami Bung Kodari makanya ke tim hukum 01 itu kita menyampaikan ke hakim mahkamah bahwa kita nanti termasuk akan meminta melalui mahkamah untuk menghadirkan Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri aparatur negara, Menpan RB untuk kemudian dihadirkan. Ya persilakan aja, saya ini pada hari ini sedang berusaha menjelaskan kepada audiens betapa menyedihkannya seorang menteri sosial tidak mengetahui isi-isi dari pos dana perlindungan sosial itu. Itu bisa jadi karena yang beliau sampaikan tentang yang dia tahu 70 triliun itu setelah sidang rapat kabinet loh. Mungkin itu Bang. Bisa jadi di luar 70 hanya dalam waktu beberapa dibicarakan menit di bisa luar, mengakses. tidak melalui rapat kabinet. Ini ada buku nota APBN Bang. APBN itu setiap menteri itu tahu posnya berapa Bang. Nggak mungkin dia nggak tahu Bang. Ini menyedihkan Bang. Kalau APBN lebih menyedihkan lagi ketika argumentasi karena faktanya APBN itu dianggarkan untuk bansos per tribulan. Abang itu menyedihkan kuadrat. Januari, Februari, Maret distribusinya itu paling besar. Mas Kodari, Bang Zainuddin, tahan dulu ya. Kita jeda dulu sebentar. Kita lanjutkan nanti untuk balik ke tema kita. Usai jeda, saat lagi 2 sisi kembali. Oke, kalau tadi kita bicara substantif, waktunya singkat. Saya kasih kesempatan sedikit untuk bahas substantif tadi. Boleh mic-nya dipakai sebelum saya geser tema yang lain nih. Jadi gini, seperti kita bahas tadi soal pencawapresan Gibran yang ingin didelegitimasi. Hal-hal lain juga begitu, ya. Dituduhkan, dinarasikan misalnya pelanggaran administrasi, bansos, keterlibatan aparatur negara, ya. Itu juga bukan ranah Mahkamah Konstitusi. Itu ranah Bawaslu, namanya pelanggaran administrasi pemilu. Jadi khusus pejabat negara yang menggunakan atau membuat kewenangan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, itu ada aturannya apa? Di pasal 547 Undang-Undang Pemilu. Jadi katakan taruhlah ini ya, walaupun tidak ya, ada penyelewengan bansos untuk keuntungan paslon 1. Kalaupun ada, walaupun tidak ada, ya. Jalannya adalah di 547 tersebut. Setiap penyelenggara negara yang membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon dipidana 3 tahun. Ada pidananya juga bahkan. Melaporkannya kemana? Ke Bawaslu. Dalam konteks apa? Pelanggaran administrasi. Pelanggaran. Namanya itu bahasanya nomenklaturnya pelanggaran administrasi pemilu. Jadi baik secara formil maupun secara substansi, dua-duanya nggak masuk. Nggak ada yang namanya pelanggaran pemilu dengan memanfaatkan bansos itu. Apa bentuknya? Jadi kalau bicara pemilu, kita nggak bicara soal aktif program begitu saja, adanya bansos. Tapi kita harus bicara 2 hal. Yang pertama adalah relevansi. Kedua, signifikansi. Relevansi itu apa? Kaitannya. Ya. Apa kaitannya? Pemberian bansos ya dengan paslon 2, keuntungannya apa yang diperoleh paslon 2, dan itu harus dibuktikan dan harus ada kaitannya, keterkaitan
yang melanggar hukum. Ini menarik ini. Boleh saya kasih Apa perspektif kaitannya yang lain itu? nggak? Saya perspektif yang lain. Jadi begini, dana perlindungan sosial itu adalah amanat APBN loh. Oke. Amanat APBN itu diputuskan bersama antara pemerintah dengan DPR, dengan legislatif. Kalau tidak dilaksanakan justru salah. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, justru tugas presiden itu adalah untuk menjalankan Waduh, ini pemerintahan. kenapa saya dipotong ini? Yang di dalamnya itu. Mas Kodari, tunggu dulu. Ini menarik, sebelum saya lupa nih. Saya mau ke Mas Surah dulu. Nggak apa-apa, ini buat menambah perspektif. Masih dalam konteks bansos. Nanti. Sebentar, saya tahan dulu. Oh, iya, Mas Ira, baik. Oke. Mas Ira Prayuna, tolong direspon sedikit. Iya kan? Sabar dulu sebentar. Tadi disebutkan apa relevansinya pembagian bansos dengan kemenangan 02? Gini ya, kalau tadi yang disampaikan oleh Habib, itu kan normanya. Kalau norma ya baik. Tetapi problem kita hari ini di dalam proses setiap tahapan pemilu, di mana Bawaslu yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum pemilu tidak berjalan efektif. Contoh, saya ini pertama yang melaporkan seorang menteri melakukan konsolidasi pemenangan pasangan nomor urut 2. Tahu tidak apa yang terjadi? Bawaslu itu dengan entengnya kemudian tidak memberikan ruang bagi pelapor untuk mengklarifikasi, melakukan pendalaman terhadap laporan. Tiba-tiba menggunakan sistem digital informasi, permohonan Anda, laporan Anda tidak memenuhi syarat. Saya ini lawyer, sudah puluhan tahun. Itu yang pertama. Kalau bicara norma, oke. Kalau bicara soal bagaimana mengkorelasikan antara pemberian bansos dengan preferensi politik masyarakat kita, saya ingin beranalogi. Kalau saya berbuat baik kepada Mas Kodari, maka tidak mungkin Mas Kodari tidak akan mengapresiasi saya dengan cara yang baik. Momentum menjelang pemilu pencoblosan, di mana pemerintah saya jangan dipotong. Jangan dipotong dulu, Mas. Kalau Anda kemudian ingin mengatakan bahwa kalau saya berbuat baik kemudian saya diapresiasi dengan cara tidak baik, itu saya pikir cara berpikir yang keliru. Saya bisa kasih ilustrasinya. Iya, nanti dikasih ilustrasi. Nah, bagaimana mengkorelasikan? Mari kita lihat jumlah perolehan suara di seluruh ini. Di dalam pelaksanaan pemilu kada, di mana di situ ada putusan yang mendiskualifikasi calon, itu Kota Waringin Barat, di Jawa Timur, di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sini saya dong. Itu semua di setiap daerah pemilihan itu kecenderungan pasangan yang menggunakan sistem money politik dengan cara pemberian bansos itu rata-rata peningkatan perolehan suara yang luar biasa. Tahan sampai di sana. Saya mau minta kasih kesempatan. Itu responnya begitu. Relevansinya jadi di sana gini, katanya. nggak ada. Berbuat baik artinya akan dilakukan. Jadi dalam baik hukum juga. itu sebenarnya kita itu terlarang untuk menggunakan analogi. Karena setiap kasus hukum tentu berbeda. Kedua, kita diminta hati-hati dalam membuat komparasi. Tadi pertama analogi soal berbuat baik dan lain sebagainya. Kedua soal komparasi antara pilkada dengan pemilihan umum. Karena undang-undangnya berbeda. Ya. Jadi saya kembali ke substansinya soal bansos ini. Bahwa pihak yang mendalilkan memiliki kewajiban membuktikan satu korelasi, relevansi. Ya kan ya? Peristiwa apa yang membuktikan adanya hubungan kasualitas, adanya hubungan keuntungan yang ditimbulkan secara langsung oleh pemberian bansos dengan yang dilakukan keuntungan yang diambil oleh paslon 2. Karena itu undang-undang kita mengatur pasal 547 yang saya bilang tadi. Ya, kalau ada penyelenggara negara yang melakukan perbuatan mau membuat kebijakan menguntungkan salah satu atau merugikan salah satu, dipidana 3 tahun. Prosedur penyelesaiannya gimana? Kan nggak bisa omon-omon saja yang begini, nggak bisa hanya asumsi-asumsi naratif saja. Cara mungkin laporkan ke Bawaslu. Ntar dulu dong, kan saya belum selesai tadi saya nggak potong, ya kan? Tempatnya. Bahkan saking sempurnanya undang-undang kita, ketika penyelenggara pemilu dianggap tidak perform seperti kata senior saya, Bung Sira Prayuna, kita bisa laporkan ke DKPP, gitu kan?
Ditempuh nggak Pak Sira Prayuna laporannya tidak ditindaklanjuti? Menempuh laporan nggak ke DKPP kalau menganggap tidak profesional? Jangan baru menganggap Bawaslu tidak profesional setelah pengumuman bahwa kalah. Maka itu saya katakan inilah respon paling brutal pihak yang kalah gitu loh. Saya kira gini, Mas Habib, nggak boleh gini. Ditanyain ke DKPP Ya ditempuh. Jadi dengar dulu. Terhadap persoalan itu Anda nggak ke DKPP? Persoalan yang mana? Persoalan laporan ke menteri itu. Kan ini nggak putusan melaporkan. DKPP sudah banyak, tidak harus saya yang melaporkan. Bukan Pak, Anda Jadi bilang nggak gini, puas dengan laporan Anda Nggak, tidak gini. ditindaklanjuti sebagai lawyer puluhan kalau tahun. Anda Tapi Anda tidak melaporkan ke DKPP. Loh, kan Padahal laporan ke undang-undang DKPP menyediakan. sudah cukup banyak, bahkan sudah Bukan. diputuskan bahwa Nah, kenapa Anda nggak ke unprofessional DKPP? Jawab aja penyelenggara dulu. pemilu tidak melaksanakan prinsip pemilu. Dalam konteks Yang apa dulu? independen dan Konteks banyak apa? konteksnya. Bukan, makanya dalam konteks persoalan Bang Sira Prayuna, abangku Gini. seniorku, yang laporannya Kalau tidak Anda bicara ditindaklanjuti. soal konteks, ya. Abang lapor atau tidak? Dari Bahwa Bawaslu Bawaslu tidak itu, profesional dalam konteks oke. itu. Ya konteks apa yang Di Anda dalam mau konteks tanya itu, ke saya? dalam konteks laporan abang bilang nih laporin Tadi seorang dugaan menteri. pelanggaran, lewat Ya kan lalu ASN abang bilang kementerian. laporan abang Kalau tidak bansos, ini Bukan. soal bansos ya, saya mau jawab. Saya nanya abang lapor nggak? Lo kan banyak laporan yang sudah Nggak diajukan. lapor. Nggak harus Oke. saya dengan banyak laporan yang sudah Nggak diajukan. lapor, udah. Dan Artinya gini, Gini. Bang, undang-undang kita udah lengkap Bang, ya. Ada di KPP. Bahkan kita mengakomodir apa Bang namanya? Pemantau. Dari luar juga boleh. Jadi gini. Melakukan pemantauan, memberikan pendapat, diregistrasi Jadi pemantau gini, di undang-undang kita. Kenapa Gitu. saya membuat laporan, saya katakan tadi, bahwa saya sudah pernah membuat laporan dua hal. Satu soal keterlibatan menteri di dalam mengkonsolidasi Kampanye, untuk ya. kepentingan pasangan calon nomor urut 2. Itu satu laporan saya. Lalu yang kedua, saya juga melaporkan tentang mobilisasi kepala desa dan perangkat desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Itu kita laporkan. Tapi apa yang terjadi? Karena Bawaslu sudah bersikap partisan, sudah tidak independen lagi, berpihak pada pasangan calon tertentu, sehingga tidak melindaklanjuti daripada laporan-laporan yang sudah kami sampaikan. Mas Sira, maaf saya harus potong karena kita nggak bisa minta komentar dari Bawaslu malam hari ini karena ditudingkan tidak. Loh iya, mestinya harus ada profesional. Bawaslu ya, oke. supaya kita ini. Baik, kita jeda dulu sejenak. Kita akan beralih ke topik yang selanjutnya. Ini terkait dengan salah satu tuntutan petitumnya bahwa minta PSU, pemungutan suara ulang. Mungkinkah dilakukan dan bagaimana prosesnya memakan waktu yang cukup panjang? Usai jeda kami bahas di Dua Sisi. Ini poin diskusi yang tertunda dari tadi. Jawab. Oke. Mungkin kalau PSU itu anggarannya ada atau tidak? Jadi gini. Mic-nya, sorry. Pemungutan suara ulang diatur di 372 Undang-Undang Pemilu. Ya. Ada dua ketentuan. Wajib dan dapat dan wajib. Oke. Pasal ayat 1 dapat jika terjadi bencana alam. Ayat 2 wajib kalau terjadi pembukaan kotak suara di luar prosedur. Ada orang tidak punya KTP, tidak terdaftar lalu memilih, ya. Adanya arahan dari petugas untuk memilih peserta pemilu tertentu, adanya penandaan terhadap surat suara. 4 hal itu terbatas. Jadi apakah mungkin ya ini dilakukan di seluruh TPS? Harus memenuhi kriteria itu. Dan ini nggak pernah disampaikan dalam rekapitulasi berjenjang, ya. Mulai dari tingkat TPS, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai baru tingkat nasional. Nggak pernah dipersoalkan terjadinya dua hal tadi, wajib ataupun dapat dan wajib. ya. Nah, kemudian soal petitumnya itu jelas bertentangan dengan pasal 475 Undang-Undang Pemilu ya, maupun pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang ekspresif verbis secara terang-terangan membatasi bahwa yang harus didalilkan termasuk dalam diktum adalah perolehan suara versi pemohon dan perolehan suara versi termohon. Itu diktum petitumnya harusnya seperti itu. Tidak ada mendiskualifikasi, pemilihan ulang dan lain sebagainya, nggak ada. Oke, jadi kemungkinan besar juga tidak Ya tidak bisa, tidak ada kemungkinan, bukan kemungkinan besar. Tidak Ya. mungkin PSU itu nggak mungkin Mas. Karena tidak sesuai Tidak undang-undang. memenuhi aturan di Kalau pasal itu tadi kan itu. menurut tafsir dia. Kalau dia bicara dalam konteks tidak ada satu terobosan hukum yang paradigmatik kayak begitu. Kita sudah punya pengalaman kok. Ketika ada yang didiskualifikasi, kemudian ada
pemungutan suara ulang. Tapi itu di pilkada kan levelnya? Loh ini kan rezim pemilu legislatif pilpres ini adalah bagian dari rezim pemilu. Undang-undangnya beda, Pak. Enggak. Undang-undang beda. Jadi undang-undang pilkada dan ini undang-undang kan pemilu cara beda. pandang yang sangat normatif. Bukan normatif. Kalau Inilah saya sih cara memahami pandangan yang sesuai dengan undang-undang. Dulu ketika konstitusi kita mengamanatkan pengaturan lebih lanjut soal pemilu juga diatur oleh undang-undang gitu loh. Nggak ada yang salah dengan mengacu kepada undang-undang. Enggak, sekarang kan gini, kalau kemudian ada terobosan hukum, ini harapan kita, ini harapan kami. Sudah. Dengar dulu, ini harapan kami dari pemohon nomor 3, kami, bahwa Hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi tidak lagi melihat dan menempatkan posisi Mahkamah Konstitusi itu sebagai sebuah lembaga hanya perselisihan hasil pemilu. Bukan. Tapi juga terobosan hukum itu harus melihat karena ini kita bicara tentang demokrasi. Semua ini justru itu. Kita bicara demokrasi itu tidak bisa hanya pada ujungnya. Ya, dari hulu hingga hilir. Benar. Makanya kita dibaca harus buku bicarakan ini Undang-Undang 7 tahun 2017 supaya ada semua kita bisa pelanggaran administrasi, ini kan ada susah. sengketa Mana kita proses. dengar? Bentar, oke, bentar. Kalau gitu saya ke Bang Zainuddin deh. Mas Zainuddin, ini PSU tidak mungkin katanya dilakukan. Ya. Bisa. Sudah pasti pemilihan ulang ataupun putaran kedua sudah pasti ada. Anggarannya cukup nggak Karena kalau diulang lagi? undang-undang mengatur itu, peraturan KPU juga mengatur itu. Jadi sudah pasti. Tapi kan tadi dengan syarat, dengan catatan tadi itu. Tadi sudah terbantu oleh Dapat dan Bung wajib jika. Habib. Ada 372 itu. Kenapa ada pemilu ulang atau tadi kita mendiskualifikasi, kemudian ada pemilihan berikutnya, pemilihan ulang. Dengan kita ada 2 petitum. Yang pertama dengan tidak mengikut sertakan pasangan nomor 2, presiden dan calon wakil presiden. Kemudian alternatif kedua adalah mengikutkan pasangan calon presiden nomor 2 Ya, tanpa diikuti oleh calon wakil presiden nomor 2. 372 itu bencana alam. 372 Suara dibuka. gini Bung Habib, Ya kan, 372 Kemudian dia yang surat- tadi disebutkan surat adalah ditandai. bahwa Orang nggak punya hak tanpa memilih. ada Nggak upaya ada. dari penyelenggara, termasuk bukan hanya Nggak penyelenggara ada. pemilu dalam ini KPU atau Bawaslu, tapi juga penyelenggara negara. Tidak boleh Jadi ada 4 hal tersebut nggak pernah upaya didalilkan dalam rekapitulasi berjenjang. melakukan manipulasi, Dalam rekapitulasi tingkat TPS nggak dipersoalkan. Lalu di kecamatan nggak uang dipersoalkan. dengan iming-iming bansos. Kemudian di kabupaten kota nggak dipersoalkan. Kita dapatkan di itu. provinsi Ada nggak buktinya. dipersoalkan. Nggak ada. Mereka tanda Jadi tangan gini, semua. saya kira Ada buktinya. kita harus Kepada kita melihat bahwa ini dari ruang aspek untuk PSU itu boleh. aspek yang lebih holistik lah ya. Pertama kalau kita bicara pemilu, yang paling fundamental adalah bagaimana negara menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga. Dengan benar dulu, sekali. jangan dipotong dulu, jangan dipotong. Benar kalau Bebek, kan saya jangan dipotong memuji abang. Memotong tapi memuji boleh dong. Anda belum memuji. Itu benar Jadi sekali. gini, bagaimana Membenarkan negara nomor Mas, menjamin yang motong-motong kan tugas saya tadi. Jangan. Udah, Bagaimana kesempatan dulu. negara menjamin terpenuhinya hak Sepakat. konstitusional warga Sepakat. dalam sebuah Sepakat. pemilihan umum yang jujur, Benar, ya sepakat. jujur dan demokratis. Sepakat. Oke. Itu bisa terwujud kalau kemudian penyelenggara pemilu memegang prinsip-prinsip Benar, penyelenggara pemilu setuju. yang tadi independen, Karena itu sudah imparsialitas, diatur dalam Undang-Undang 7 tahun berimbang, 2017. efektif, efisien. Semua Kalau masalah kita bisa lihat dalam diselesaikan. konstruksi pemilu 2024 yang tadi di awal dikatakan oleh kawan saya bahwa itu brutal, memang brutal. Oke, baik. Kenapa saya katakan Ya, begitu? respon ini dari brutal. dari awal Durasinya habis Bapak-bapak. Maaf sekali, tunggu. Durasinya habis. Ini benar ini durasinya habis bukan motong. Oke. Poinnya bisa adalah ngomong lagi nih. poinnya habis durasinya Mas. Jadi poinnya adalah yang pasti kita mudah-mudahan publik penonton malam hari ini sudah bisa mendapatkan insight ya mengenai pandangan hukum dari masing-masing narasumber kita. Mahasiswa nggak ngomong. Mahasiswa mendengarkan lecture dari malam hari ini, oke ya. Mohon maaf mahasiswa. Dan yang pasti Hidup kita akan mahasiswa. sama-sama menunggu proses di Mahkamah Konstitusi yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan ini. Kita akan menunggu nanti Lain hasilnya. kali mahasiswa kasih ngomong pertama. Ya, Oke memang baik, harusnya mahasiswa masukannya saya ngomong. tampung. Lebih, Saya tampung masukannya, waktu sudah habis. Saya Dwi Anggia, saya harus tutup 2 sisi malam hari ini. Selamat malam, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.
baru saja menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.